Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal KSN IPA SMP. Soal pertama di sini kita lihat sebuah bola logam dengan radius 10 cm memiliki rongga di dalamnya berbentuk kubus dengan panjang rusuk 2 cm. Bola itu dipanaskan dari suhu 30 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius, sehingga volume rongga menjadi 8,0504 cm3. Koefisien muai panjang logam tersebut adalah, misalnya kita lihat di sini kita ada volume akhir dari rongga. Oke, terus diketahui. Nah, karena di sini diketahui pemuaiannya di rongga, maka kita anggap aja rongganya itu yang memuai. Tuh. Jadi di sini ada VT dari rongga atau volume akhir dari rongga yaitu 8,0504 cm3. Yang volume awalnya berapa nih? Volume awalnya adalah, kita lihat sini berbentuk kubus rongganya nih. Kemudian dengan rusuk 2 cm. Ingat rumus volume untuk kubus adalah R pangkat 3 atau rusuk pangkat 3. Maka dengan rusuknya adalah 2 cm, maka 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8 cm3. Dari sini kita dapat ada VT-nya 8,0504. Kemudian V0-nya adalah 8, maka kita dapatkan delta V atau perubahan volumenya, yaitu kita kurang VT kurang V0, maka hasilnya adalah 8,0504 dikurang 8, hasilnya adalah 0,0504 cm3. Di sini adalah delta V-nya. Kemudian apalagi diketahui di sini ada bola dipanaskan dari suhu 30 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Berarti kita dapat delta T-nya atau perubahan suhunya adalah 100 dikurang 30 derajat Celcius, yaitu 70 derajat Celcius. Ya, perubahan suhunya suhu akhir kurang suhu awal. Kemudian ditanya koefisien muai panjang logam. Koefisien muai panjang logam adalah alfanya. Nah, di sini soalnya tentang pemuaian volume, tapi ditanyanya adalah koefisien muai panjang. Maka kita masukkan dulu rumus koefisien muai volume, yaitu rumusnya delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Nah, gamma di sini adalah koefisien muai volume. Berarti nanti kita cari dulu nih koefisien muai volumenya. Delta V-nya di sini kita angkanya adalah 0,0504. Oh ya, di sini ada bola logamnya radius 10 cm nih, anggap tidak perlu dihitung ya. Jadi kita lihat hanya volume rongganya saja, karena diketahui di sini adalah volume rongga akhir. Maka volume dari bola logamnya nggak perlu kita hitung. Kemudian V0-nya di sini tadi kita lihat V0-nya adalah 8 cm3 kali gamma yang kita mau cari nih. Kemudian kali delta T, delta T-nya adalah 70 derajat Celcius. Maka kita cari gamanya adalah 0,0504 dibagi 8 kali 70. Kita hitung di sini 0,0504 dibagi 8 kali 70 adalah 560. Nah, kita hitung di sini hasilnya adalah 0,00009 per derajat Celcius. Nah, di sini adalah gamma, koefisien muai volume. Sedangkan ditanya ada alfa atau koefisien muai panjang. Ingat, hubungan antara koefisien muai panjang dengan koefisien muai volume adalah gamma sama dengan 3 kali alfa. Maka jika gammanya kita sudah ketahui yaitu 0,00009 sama dengan 3 kali alfa, maka kita bisa carikan alfanya yaitu 0,00009 dibagi 3, yaitu hasilnya 0,00003 per derajat Celcius. Inilah koefisien muai panjang dari logam tersebut. Karena di soal diketahuinya di sini adalah volume akhir dari rongga, maka volume dari bola logamnya tidak perlu kita perhitungkan. Seperti ini cara penyelesaiannya. Oke, soal selanjutnya, sebuah benda bermassa 200 gram meluncur naik di lintasan vertikal kasar berbentuk setengah lingkaran berjari-jari 50 cm. Di titik terendah, kelaujan benda adalah 6 meter per second. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat dan benda berhenti setelah menempuh seperempat lingkaran, energi mekanik yang hilang akibat gegesik adalah, kita gambarkan dulu lintasannya. Ini setengah lingkarannya.
anggap bendanya bola. Kemudian sini kasar. Kemudian dibilang di situ benda berhenti setelah menembus seperempat lingkaran. Berarti sampai di sini ya. Seperempat lingkaran. Sampai di sini akhirnya. Sini adalah awal, kemudian sini akhir. Kemudian di sini tertulis di titik terendah kelajuan benda adalah 6 meter per second. Berarti di sini V-nya adalah 6 meter per second. Kemudian di sini apalagi diketahui, ini nggak ada ketinggian ya, berarti hanya di sini 0 ketinggian. Nah di titik di sini setelah dia menempuh seperempat lingkaran, berarti di sini berapa nih? Karena di soal diketahui jari-jarinya adalah 50 cm, berarti di sini posisinya adalah ketinggiannya juga 50 cm. Ya, sesuai jari-jarinya nih karena berada di seperempat lingkaran. Kemudian karena dia dibilang berhenti nih ya setelah menembus seperempat lingkaran, maka di sini kecepatannya 0 nih. Maka saat berada di titik terendah dia hanya ada energi kinetik, kemudian saat titik tertinggi dia hanya ada energi potensial. Tapi selama pergerakan ini dia berubah energinya nih dari energi kinetik berubah menjadi energi dari G gesek. Ya, maka bisa kita tuliskan di sini, anggap di sini posisi 1 di posisi 2. Maka menurut hukum kaya energi, maka energi di 1 akan sama dengan energi di 2. Nah, energi di 1 yaitu hanya energi kinetik. Ya, maka hanya di sini setengah mv kuadrat. Kemudian di posisi 2 adalah pertamanya ada energi potensial yaitu mgh. Tapi selain berubah menjadi energi potensial, energi kinetik ini juga berubah menjadi energi dari G gesek. Maka bisa kita tuliskan di sini adalah E gesekan. Ya. Jadi dari energi kinetik di posisi 1, energinya berubah menjadi energi potensial dan juga energi oleh usaha dari G gesek tersebut. Maka kita tuliskan rumusnya seperti ini. Kita masukkan angka-angkanya di sini. Kita lihat diketahuinya ada massa 200 gram, berarti berubah menjadi 0,2 kg. Kemudian sini jari-jari 50 cm, ya berarti sebagai H-nya nih. Berarti harus diubah menjadi H-nya jadi meter yaitu 0,5 meter. Maka kita masukkan angka-angkanya, setengah. Massanya adalah 0,2. V-nya di sini saat posisi 1 V-nya adalah 6 meter per second kuadrat. Maka sini 6. Kalau di sini salah rumus ya. V kuadrat. Bukan V2 atau V kuadrat. 6 kuadrat sama dengan mgh. M-nya adalah 0,2 kali G-nya adalah 10 ya. Gravitasinya 10 di sini ketahui. H-nya adalah berada di ketinggian 50 cm atau 0,5 meter. Tambah energi oleh G gesek. Ini yang dicari ya. Energi mekanik yang hilang akibat G gesek ini dicari. Maka kita hitung di sini setengah kali 0,1 adalah setengah kali 0,2 adalah 0,1 dikalikan 6 kuadrat adalah 36 sama dengan 0,2 kali 10 adalah 2. 2 kali 0,5 adalah 1 sama tambah energi oleh G gesek. Kita hitung di sini 0,1 kali 36 adalah 3,6 sama dengan 1 tambah energi gesekan. Maka kita bisa hasilkan di sini energi gesek hasilnya adalah 3,6 dikurang 1 yaitu 2,6 Joule. Ya, inilah energi mekanik yang hilang oleh G gesek yaitu 2,6 Joule. Di konsepnya di sini adalah hukum kekekalan energi. Soal selanjutnya tentang apa nih? Masih berkaitan dengan usaha dan energi nih. Seseorang menggeser sebuah balok pada sebuah bidang datar dengan G konstan 2 Newton sejajar bidang datar. Kecepatan balok berubah dari 1 meter per second menjadi 9 meter per second dalam 2 detik. Apabila antara balok dan bidang tidak ada gesekan, usaha yang dilakukan orang itu adalah diketahui di sini apa aja. Di sini ada gaya konstan 2 Newton, berarti F ya 2 Newton. Kemudian sejajar bidang. Kecepatan balok berubah dari 1 meter per second menjadi 9 meter per second. Maka kita anggap di sini V0 kecepatan awal yaitu 1 meter per second. Kemudian VT kecepatan akhir yaitu 9 meter per second. Dalam waktu 2 detik, berarti time-nya T-nya adalah 2 detik. Apabila antara balok dan bidang tidak ada gesekan, maka ditanyanya usahanya nih. W-nya, work-nya ya. Oke, ingat di sini rumus W ya.
ada 3 rumus, yaitu pertama adalah bisa F kali S. Rumus yang kedua adalah bisa EK2 dikurang EK1 atau menjadi setengah MV2 kuadrat dikurang setengah MV1 kuadrat. Kemudian rumus yang ketiga adalah EP1 kurang EP2 atau MGH1 dikurang MGH2. Ini rumus usaha. Nah, kita pakai rumus yang mana nih? Coba. Kalau yang rumus ketiga kita nggak mungkin karena tidak ada perubahan ketinggian. Ini ketinggian. Rumus kedua bisa gak? Di sini ada perubahan kecepatan ya. Dari 1 meter per second menjadi 9 meter per second. Di sini ada perubahan kecepatan juga. Ada V2, ada V1. Tapi di soal tidak diketahui masanya. Maka tidak bisa nih menggunakan rumus nomor 2. Maka kita bisa pakai rumus yang nomor 1F kali S. KW sama dengan F kali S. Tapi di soal F-nya sudah ada nih 2 Newton. S-nya belum ada atau jaraknya belum ada. Maka langkah pertama kita cari dulu S-nya nih. Pakai rumus GLBB. Nah, diketahui di sini ada V0, ada VT, ada T, dicarinya S. Maka untuk mencari jarak, ya, cari jaraknya atau perpindahannya, kita pakai rumuskan yaitu S sama dengan V0 kali VT per 2 kali time-nya. Kita hitung di sini V0-nya adalah kali tapi tambah ya. V0 tambah VT bagi 2. V0-nya adalah 1 tambah 9 dibagi 2. Yaitu kemudian dikalikan waktunya 2. Dicoret ya 2-nya langsung 1 tambah 9 yaitu 10. Dapatlah jaraknya atau perpindahan 10 meter. Maka ini tinggal masukin ke sini. Ya, dengan W sama dengan F kali S, F-nya sudah ada 2 Newton, S-nya sudah kita cari dengan rumus GLBB yaitu S-nya 10 meter. Maka kita hasilkan W sama dengan 2 kali 10 yaitu 20 Joule. Ya, inilah carinya. Ya, rumus usaha sini ada 3 rumus, tergantung nanti diketahui di soal, maka kita tentukan pakai rumus yang mana. Oke, selanjutnya di sini tentang cahaya atau lensa. Kita lihat di sini soal diketahui sebuah benda diletakkan 50 cm di depan sebuah lensa konvergen. Perbesaran bayangan terbentuk, kita tuliskan dulu diketahuinya ya. Diletakkan 50 cm nih, benda diletakkan, maka jarak benda S-nya 50 cm. Menghasilkan perbesaran 1,5. Jika benda digeser 40 cm menjauhi lensa, berarti kita anggap di sini S1 M1. Kemudian jika benda digeser 40 cm menjauhi lensa, berarti awal jarak 50 cm. Digeser 40 cm menjauhi lensa, maka sekarang jarak bendanya menjadi 90 cm. Maka perbesaran bayangan terbentuk adalah berarti M2 dicari. Maka kalau misalnya jarak bendanya 50 cm, ternyata perbesaran 1,5 kali. Jika jarak bendanya 90 cm, maka perbesaran berapa? Itu ditanyakan di soal. Maka kita cari dengan rumus seperti ini aja nih. Ya, kita menggunakan rumus perbesaran yang seperti ini aja. M sama dengan F per F min S. Dan di sini M-nya M1, SS1 dulu. Kita masukkan. Ya, M1 di sini 1,5. Nah, langkah pertama kita cari dulu jarak fokusnya nih. Ya, jarak fokusnya kita cari dulu jarak fokus dari lensa tersebut. M1 1,5 F per F min S. S-nya S1 adalah 50 cm. Kita kalikan ke sini. 1,5 kali F yaitu 1,5 F dikurang 1,5 kali 50 adalah 75. Sama dengan F. Kita pindah tempat, F-nya pindah ke kiri, 75-nya pindah ke kanan. Maka akan menjadi 1,5 F min F sama dengan 75 pindah kanan jadi positif, jadi 75. 1,5 F dikurang F adalah 0,5 F sama dengan 75. Maka F-nya bisa kita cari dengan perhitungan 75 dibagi 0,5. Hasilnya adalah 150 cm. Kita dapat jarak fokusnya 150 cm. Nah, sekarang tinggal kita cari jika jarak bendanya menjadi 90 cm, maka perbesaran berapa? Tinggal masukin rumus tadi lagi. Tapi sini jadi M2 sama dengan F per F min S2. Ya, M2-nya dicari nih. F-nya 150 per 150 dikurang S2-nya di sini 90 cm.
Kita hitung 150 dikurang 150 dibagi 150 kurang 90 yaitu 60. Coret-coret. 15 bagi 6 adalah 2,5 kali. Ya, ini soalnya. Di jawabannya ada 2,5 kali. Jadi kalau misalnya posisi bendanya 50 cm, perbesarannya 1,5 nih. Tapi kalau misalnya benda digeser 40 cm menuju lensa atau jaraknya menjadi 90 cm, ternyata perbesarannya menjadi 2,5 kalinya. Jadi rumusnya ya, untuk perbesaran pakai rumus yang ini saja. Jangan pakai rumus ini, min S aksen per S. Bisa pakai rumus ini, tapi nanti caranya lebih panjang. Soal selanjutnya di sini tentang fluida statis nih, tentang hukum Archimedes. Balok besi berongga mengapung di air dengan 0,8 bagiannya terendam. Jika rapat massa air, besi, dan udara berturut-turut adalah 1000, 7.900, dan 1,2 kg per meter kubik, maka volume rongganya adalah berapa? Oke, kita ingat rumus Archimedes adalah rumus Archimedes. Hukum Archimedes di sini rumusnya adalah berat benda sama dengan gaya apung atau gaya Archimedes. Ingat di situ. Nah, di sini bendanya ada balok besi, kemudian ada rongga. Rongga itu berarti isinya adalah udara. Di sini kita lihat ada massa jenis udara. Berarti W di sini adalah gabungan antara berat dari besi dan juga berat dari udara. Maka kita tuliskan di sini W besi tambah W udara sama dengan gaya apung. Nah, kita masukkan rumusnya ini W besi, kita pakai rumus yaitu rho besi dikalikan volume besi dikalikan gravitasi. Tambah volume berat udara berarti adalah massa jenis udara dikalikan volume udaranya, volume rongganya dikalikan gravitasi. Tambah gaya apung, ingat rumusnya adalah rho dari airnya atau rho dari fluidanya dikalikan volume benda tercelupnya dikalikan gravitasi. Jadi rumusnya seperti ini. Karena semuanya ada gravitasi, maka kita coret aja nih G-nya nih. Gitu. Kita hitung di sini rho bendanya adalah, kita gambarkan dulu deh. Kita gambarkan di sini ya. Anggap sini ada benda. Kemudian di sini anggap 0,8 bagian. 0,8 bagiannya tercelup nih. Ya. 0,8-nya tercelup. Kemudian di sini ada rongganya gitu ya. Berarti kita bisa tuliskan di sini adalah volume benda seluruhnya sama dengan volume besi tambah volume udara. Maka bisa tuliskan di sini atau volume udara, volume rongga nih ya. Maka kita bisa tuliskan di sini bahwa volume besi sama dengan volume bendanya dikurang volume udara. Nah, maka di sini volume besi kita tuliskan seperti ini. Volume benda dikurang volume udara. Maka sini rho besi, volume besinya menjadi V min VU atau volume benda seluruhnya dikurang volume udara atau volume rongga. Tambah rho U VU sama dengan rho F kali VBF. Kita tuliskannya langsung di sini deh. VBF-nya adalah kan 0,8 dari volume benda ya. Yang tercelupnya adalah 0,8 nih. Maka VBF-nya adalah 0,8 dari volume benda seluruhnya. Karena tercelup adalah 0,8. Kemudian kita masukkan di sini baru angka-angkanya. Rho B adalah massa jenis besi 7.900 kali V min 7.900 kali VU tambah massa jenis udara adalah 1,2 kali VU sama dengan rho F-nya atau massa jenis air adalah 1000 kali 0,8 kali V. Oke, kita hitung di sini. Di sini ada 7.900 V. Min 7.900 tambah 1,2 hasilnya adalah min 7898,2 ya. 0,8 sorry. 7898,8 VU sama dengan 1000 kali 0,8 adalah 800 V. Oke, kita pindah ruas di sini. 7898,8 VU pindah ke kanan. Kita pindahkan ruasnya atau di sini aja deh.
min 7898,8 VU, kemudian 7900 pindah kanan. 800 V dikurang 7900 V. Kita hasilkan di sini min 7898,8 VU sama dengan min 7100 V. Nah, maka kita hasilkan di sini. Kita pindah sini ya. Minnya coret, maka VU-nya berapa nih? VU-nya bisa kita hitung 7100 dibagi 7898,8 ya, jadi 100 V ya. Nah, kita hitung di sini 7100 dibagi 7898,8. Ini kita hitung hasilnya adalah 0,899 V. Nah, kita bulatkan yaitu jadi 0,9 V. Nah, jadi volume rongga atau volume udaranya adalah 0,9 dari volume benda seluruhnya. Di jawabannya adalah 0,9 ya. Di ini konsep dasarnya adalah rumus Archimedes ya. Karena di sini ada volume benda atau volume besi sama volume rongga atau volume udara, maka W-nya di sini ada dua, yaitu berat besi tambahkan berat udaranya. Setelahnya hanya penurunan rumus saja. Memang di sini angkanya agak koma-komaan, ya, agak ribet sini, tapi bisa dibulatkan di sini menjadi 0,9 V. Demikian pembahasan soal-soal untuk persiapan KSN IPA SMP. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.